Jelas, Ustaz. Jelas. Ya. Ini nggak masuk ke head. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Masih di muqaddimah ya, bisa ke atas sedikit layarnya. Ini udah Masuk. Oh sudah, tidak bisa di ke atas sedikit. nggak ada Ustaz yang dari grup itu ini. Iya, Tidak iya. ada. Ya, enggak maksudnya ini. Agak ke atas sedikit. Bismillahnya ke atas sedikit. Atau sudah cukup segitu? Nah, udah apa. Tidak bisa sedikit lagi biar ke bawah satu fakroh. Oh, ke bawah. Nah, sudah cukup. Nah, masih musannif di awal-awal langsung setelah itu ya bismillah kemudian menjelaskan apa itu usul fikih ya. Kemarin disebutkan usul fikih ini awal luman dawana atau apa itu ilmu usul fikih secara simpelnya, secara mudahnya ya, ilmun bi qawaid yu'rafu bi atau yu'rafu biha kaifiyatu istinbatil ahkam ya. Jadi ilmu yang membawa kita untuk mengetahui bagaimana istinbatul ahkam. Jadi inti atau akhir daripada usul fikih adalah istinbatul ahkam. Ya. Jadi hukum yang akan kita temukan, hukum yang akan kita dapatkan dengan mempelajari usul fikih. Tetapi usul fikih secara keseluruhannya, kalau baru muqaddimah ya masih belum istinbatul ahkam. Itu pun kalau paham. Nah kemudian wade atau orang yang pertama kali menulis Al-Imam Asy-Syafi'i ya, lahir 150 wafat 204 Hijriah. Jadi usia beliau kurang lebih 54. Dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah ini kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan permintaan oleh salah satu ulama hadis yaitu Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i menuliskan tentang kaifiat istinbatul ahkam. Ya. Maka ditulislah kitab Ar-Risalah. Walaupun di dalamnya tidak hanya usul fikih, di dalamnya disertakan tentang pembahasan hadis ya, atau mustalahul hadis. Makanya Ar-Risalah ini disebut sebagai cikal bakal mustalahul hadis selain kitab pertama yang menulis tentang usul fikih ya. Jadi jangan sampai keliru bahwasanya Ar-Risalah itu kitab atau karya mandiri tentang usul fikih. Bukan berarti usul fikih ada di era Imam Asy-Syafi'i. Usul fikih ada sebelum Imam Syafi'i. Karena mujtahid sebelum Imam Syafi'i ya banyak ya, Imam Ahmad, kemudian Hasan Basri dan sebagainya. Tetapi pembukuan ya atau tadwin secara mandiri, secara mustaqil itu diawali oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan setelah itu baru banyak muncul karya-karya lain. Nah, kemudian hukum mempelajari usul fikih. Ya, itu secara garis besar bisa dibagi dua. Hukum asalnya ya fardu kifayah. Mempelajari ilmu fikih itu fardu kifayah sebagaimana ilmu kedokteran, sebagaimana ilmu pertanian, sebagaimana ilmu kesehatan, sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya ya, yang menduduki martabat atau derajat ilmu fardu kifayah. Karena ilmu fardu ain itu hanya 3, ya. Ilmu akidah atau tauhid, yang kedua fikih dalam arti ilmu yang bisa menjadikan ibadah, muamalah, munakahannya sah. Ya. Dan yang terakhir adalah akhlak atau tazkiyatun nafs. Bagaimana ilmu untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit sehingga hati tersebut ya bersih. Ya, itu yang fardu ain.
di dalam Islam ilmu fardu ain hanya 3, ya. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu atau tauhid, ilmu fikih dan tazkiyah atau akhlak, ya. Nah, itu ilmu fardu ain. Artinya siapapun dia, apapun profesinya, itu tidak lepas dari kewajiban itu. Dia harus mengetahuinya, harus mengamalkan. Tujuannya apa? Ya untuk mencetak manusia yang beriman dan bertakwa, ya. Untuk mencetak pribadi yang seutuhnya. Karena dari pribadi-pribadi yang bertakwa itu, pribadi-pribadi yang baik itu menciptakan satu qaryah thayyibah, ya. Dari saksiyah thayyibah, ilmu fardu ain itu akan mencetak saksiyah thayyibah, pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang baik akan membentuk qaryah thayyibah, ya. Qaryah thayyibah itu kampung-kampung yang baik. Qaryah thayyibah secara otomatis membentuk baldah thayyibah, ya, menjadi negara yang baik. Jadi kalau ingin membentuk baldah thayyibah, tidak ada cara lain kecuali dimulai dari saksiyah thayyibah. Saksiyah thayyibah dibentuk oleh apa? Salah satunya ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu ain tidak dipelajari, tidak diketahui, tidak diajarkan, maka akan sulit terbentuk baldah thayyibah. Karena negara itu tidak lain adalah kumpulan orang-orang yang menempati satu wilayah. Makanya baldah thayyibah itu, negara yang baik itu negara yang warganya berbahagia. Dan bahagia itu tidak lain jalannya melalui syariat. Menjalankan agama itu secara ikhlas itu kebahagiaan. Ya, makanya itu fardu ain. Ada yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu yang berhubungan atau tentang jalannya kehidupan keseharian, ya, mempermudah, membantu kehidupan keseharian. Ya, ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Ya, manusia tidak bisa lepas dari kesehatan. Ya, ketika sakit, ya kita sangat membutuhkan dokter. Kepolisian, ya, tentang keamanan, tentang pertanian, tentang pembangunan, arsitek. Dan ilmu fardu kifayah itu sifatnya berkembang, ya, tergantung zamannya kapan, ya, tergantung kebutuhan umat apa. Tidak dengan fardu ain. Fardu ain dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang ya tetap itu, ya, tidak berubah. Walaupun mungkin kontennya iya. Ya. Nah, mempelajari ilmu usul fikih pun fardu kifayah secara asal. Ya, artinya fardu kifayah itu kan harus ada idza saqatal ba'du, idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi. Ya. Apabila ada yang mengerjakan sebagian, saqatal haraj anil baqi. Gugur dosa dari yang selainnya. Tetapi kapan gugur dosa itu? Ketika kifayah, namanya fardu kifayah, ketika mencukupi. Kalau belum mencukupi ya berarti belum. Ya, misalnya dokter di satu kabupaten itu dibutuhkan misalnya 200 misal. Yang tersedia itu baru 150. Padahal dibutuhkan sampai 200. Ya, yang tersedia, yang ada baru 150. Apakah fardu kifayah tersebut sudah gugur? Ya belum, karena belum mencapai batas kifayah. Ya. Kifayahnya kapan ya? 200. Pinjam headsetnya gitu. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, mempelajari usul fikih pun fardu kifayah. Harus ada orang yang mengetahui, mempelajari, ya, atau bahkan mengajari. Itu secara umum. Ya. Ilmu fardu kifayah misalnya seseorang satu daerah menjadi seorang mufti. Mufti itu fardu kifayah. Orang mempelajari fikih itu kan ada derajat dasar, ada derajat mufti. Mempelajari fikih sampai derajat supaya ibadahnya sah, supaya muamalahnya sah, munakahahnya sah, itu fardu ain. Tapi mempelajari fikih sampai derajat mufti itu fardu kifayah. Tidak semua orang diwajibkan belajar sampai derajat mufti. Ya. Mufti itu menjawab pertanyaan-pertanyaan
masyarakat. Tidak semua, ya, sebagaimana tidak semua orang diwajibkan menjadi dokter. Nah, usul fikih fardu kifayah, tetapi menjadi fardu ain bagi mereka yang akan mendalami ulumu syar'i. Ya. Ketika ingin mengkaji dengan serius ulumu syar'i, baik itu tafsir ataupun yang lainnya, maka menjadi fardu ain. Ya, karena istinbatul ahkam, tafsirun nusus, itu semuanya berawal dari usul fikih. Sebagaimana ilmu nahwu. Ya. Nahwu itu fardu kifayah secara hukum asal, tetapi bisa menjadi fardu ain bagi mereka yang akan mendalami ulumu syar'i. Ya, ulumu syar'i. Nah, itu secara simpel. Kemudian kemarin matanya saya bacakan hadhihi waraqat bismillahirrahmanirrahim hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usulil fiqh. Ini adalah beberapa lembar yang mencakup beberapa fasal di dalam usul fikih. Ya. Min di sana min litab'id, ya. Artinya sebagian dari usul fikih. Tidak semua pembahasan ada dimasukkan dalam waraqat. Wa huwa lafdun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Dan usul fikih ini tersusun dari 2 juz mufradaini yang dua-duanya mufrad. Di dalam sana mufradaini masuk matan atau tidak? Masuk, ya? Ya, juz'aini mufradaini. Ya, masuk. 2 juz yang mufrad. Saya ini pakai 2 cetakan sekalian tashih, ya, tashih. Kalau di saya Ustadz, mufrada ini itu di luar tanda kurung. Jadi saya nggak tahu kayaknya kurungnya aneh ini di sini di punya saya, jadi tidak bisa dibedakan antara Itu yang ini yang cetakan ya, apa itu tulisannya susah dibaca. yang kuning itu. Oh iya yang lokal. Yang lokal, Ya. dia lokal ya. Ya. Rodai. Ya. Nah, pasca memang masuk, ya. Nah, di yang cetakan lokal pun saya ada beberapa kurung yang tidak pas juga. Oh, Misalnya, jadi masalah kurung aja ya, Ustadz. Ya, jadi yang syarah itu yang matan akhirnya tidak dijadikan matan, malah dijadikan syarah. Betul, sepertinya. Seperti itu. Wazalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Dan usul fikih itu tersusun dari 2 juz yang mufrad. Ahaduhuma al-usul wal akhar al-fiqh. Ya. Usul fikih itu kan usul dan fikih. Nah, itu 2 juz. Yang juznya dua-duanya mufradaini. Mufrad di sini mufrad dalam istilah ahlul mantik. Ya. Bukan mufrad di dalam istilah nahwu. Dalam nahwu itu mufrad itu kan lawannya musanna atau jamak. Ya. Ja'a Zaidun. Zaidun itu mufrad, 1 orang, menunjukkan 1. Ishtaraitu kitaban. Saya membeli 1 kitab. Itu mufrad inda nahwi, inda nuha. Ya. Nah, mufrad di sini indal manatiqah. Menurut istilah ilmu mantik atau manatiqah itu para ulama mantik. Artinya apa? Lawannya murakkab. Mufrad di sini lawannya murakkab, bukan mufrad lawannya musanna, bukan mufrad lawannya jamak. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Jadi lawannya murakkab. Ya, jadi usul itu mufrad, bukan murakkab. Fikih itu mufrad, bukan murakkab. Ya. Ahaduhuma al-usul wal akhar al-fiqh. Fal aslu, ya, adapun yang dimaksud asal, ma yubna alaihi ghairu. Ya, kemarin sudah, mas suatu yubna alaihi ghairu yang dibangun di atasnya ghairuhu selainnya atau yang lain. Nah, hisyatan kana ya au makulatan. Nah, ini yang ya, usul itu, asal itu dasar sesuatu di mana di atasnya dibangun yang lain. Tetapi asal ini tidak hanya berlaku bagi yang mahsus tapi juga makul. Mahsus itu terindra, terlihat, teraba, terasa, tercium, ya, itu mahsus. Nah, asal ini berlaku bagi yang mahsus dan juga berlaku bagi yang goer mahsus atau makul.
Ya, makanya pondasi rumah itu asal dan itu mahsus. Akar pohon mayubna alaihi ghairuhu itu pun asal dan itu mahsus. Ya, tetapi ada asal yang ghair mahsus tetapi makul, misalnya dalil dengan madlul atau ilah dengan maklul. Ilah itu asal, maklul itu fara. Tetapi ilah itu kan ghair mahsus. Ilah itu enggak kelihatan. Ilah itu ada dalam akal kita, ada dalam nalar kita, ya, konstruksi akal. Amrun i'tibari kalau dalam istilah mantik, ya. Amrun i'tibari itu dalam di luar kita tidak ada, tapi ada dalam wujud di dalam nalar kita. Ya. Itu yang disebut dengan amrun makul. Ya. Jadi asal ini yubna alaihi ghairuhu, baik mahsus ataupun makul. Nah, nanti kalau usul fikih masuknya yang makul, ya, bukan yang mahsus. Wal far'u, adapun far' ranting atau cabang atau ranting, ma yubna ala ghairi. Sebentar, di sini ma yubna ala ghairi. Jadi yang dibangun di atas yang lain. Jadi kalau tadi pondasi rumah berarti far' itu dindingnya atau bata-bata yang disusun di atasnya. Kalau pohon itu berarti ranting-rantingnya. Kalau yang amrun makul, far' itu fikihnya atau maklul, ya, maklulnya. Maklul itu kan yang disebabkan, ya. Maklul itu ilah itu kan ada berapa? Ada 3, ada 4 kalau tidak salah. Cincin bergerak, ya, karena digerakkan cincin yang ada di dalam jari bergerak seiring bergeraknya jari, ya. Atau ilah yang gampang, ya, itu terlalu sulit. Ya, itulah, ya, contoh ilah yang gampang kan banyak. Dengan menikah kemudian punya anak, ya, bukan dengan menikahnya tapi dengan setelah menikahnya itu pun ilah, ya. Jadi ma yubna ala ghairi. Kemudian wal fiqhu, sebentar, asal di sini yang didefinisikan oleh Imam Haramain itu lughatan, bukan istilahan, ya. Jadi asal yang didefinisikan Imam Haramain ma yubna alaihi ghairu, ya, itu adalah definisi menurut lughah. Jadi kalau lughah itu kita bisa mencari di mana? Kitab-kitab lughah, ya, di dalam Kamus Muhit, Mu'jam Maqayisil Lughah, Al-Bahrul Muhit, ya. Karena itu arti secara lughah. Adapun asal secara istilah itu banyak, ya. Ada kalanya asal itu dimaknai sebagai dalil. Fal aslu fi hadhil mas'alah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimus sholawat. Asal di sana artinya dalil, tapi asal istilahan. Jadi asal menurut istilah itu ada kalanya maknanya dalil. Asal dalam istilah pun ada kalanya dalil, kemudian istishab. Al aslu fil insan bara'atu zimmah. Misalnya dalam pengadilan ada 2 orang berperkara, kemudian yang satu membawakan saksi tetapi saksinya tidak kuat. Lalu setelah tidak kuat yang dimenangkan ya yang awal, bahwa si terdakwa terbebas dari semua tuntutan. Kenapa? Al aslu fil insan bara'atu zimmah. Hukum asal seseorang itu tidak punya masalah apapun. Ya. Maksud asal di sana apa? Asal itu adalah al-istishab. Jadi menarik hukum sebelumnya kepada kondisi hari ini. Kemudian wal fiqhu, kan ada usul, ada fikih. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih itu di sini, ya, musannif menjelaskan asal secara lughatan, wal fiqhu menjelaskan fikih secara istilah. Fikih secara lughatan lalu apa? Ya, al-fahmu. Jadi fikih itu secara bahasa fahmu. Fahimtu syai'a itu sama dengan faqihtu syai'a. Hal fahimtum, hal faqihtum, itu sama.
Fahimtum dalam bahasa Arab sama dengan faqihtum. Karena fikih itu sama dengan faham, waznan wa maknan. Baik secara wazan Arabi ataupun secara makna. Jadi kalau fahima yafhamu berarti wazan faqiha yafqahu. Itu maknanya sama ya, secara lughah. Nah, ini yang ditampilkan oleh Imamul Haramain itu secara istilah apa maksud fikih? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang melalui jalan ijtihad. Di mana hukum-hukum syar'i itu bisa diketahui dengan cara ijtihad. Nah, lalu ma'rifatul ahkam, mengetahui ahkam. Ahkam itu jamak dari hukum. Nah, hukum itu apa? Semua hukum itu bisa dikembalikan pada satu definisi yang sering disampaikan ulama, isbatu amrin li amrin akhar. Ya. Yang dimaksud dengan hukum, isbatu amrin li amrin akhar au nafyuhu anhu. Isbatu amrin, menetapkan sesuatu li amrin akhar kepada yang lain, au nafyuhu anhu, atau menafikan sesuatu terhadap yang lain. Itu disebut dengan hukum. Kalau dalam mantik itu istilah lainnya tasdik. Tasdik itu ya hukum. Contohnya permen ini manis. Nah, itu bagian dari hukum. Kenapa? Isbatu amrin li amrin akhar, menetapkan manis pada permen. Atau cuaca hari ini mendung, itu pun hukum. Isbatu mendung li hari ini. Nah, itu isbatu amrin li amrin akhar. Au nafyuhu anhu, atau menafikannya. Hari ini tidak hujan. Itu pun hukum, menafikan hujan pada hari ini. Makanan ini tidak enak. Itu pun hukum. Ya, menafikan enak pada makanan ini. Jadi semua hukum itu bisa dikembalikan kepada definisi tersebut. Isbatu amrin li amrin akhar au nafyuhu anhu. Ya. Nah, lalu atau misalnya di pengadilan, ya, divonis dengan ini dinyatakan bahwa fulan bersalah. Itu hukum, isbatu salah kepada si fulan. Atau sebaliknya, bahwasannya saudaraan fulan dinyatakan tidak bersalah. Itu pun hukum, menafikan salah, meniadakan salah dari si fulan. Ya. Nah, hukum sendiri biasanya para ulama membagi menjadi 3. Ya. Ada hukum pertama hukum akli, hukum akal. Yang kedua hukum adat. Yang ketiga hukum syar'i. Ya. Jadi sebelum masuk kepada ahkam syar'iyah, ulama biasa membedakan, ulama Islam ya, di dalam awal-awal kitab menjadi 3 hukum itu. Hukum akli, hukum adat, dan hukum syar'i. Ya. Hukum akli itu hanya bisa ditangkap dengan akal. Nah, hukum akli itu ada 3. Ini sedikit saja ya. Biasanya digunakan dalam pendekatan ilmu akidah atau ilmu kalam. Ya. Dalam hukum akli itu ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Itu biasanya digunakan pendekatan ilmu kalam ketika apa ya? Ketika berdialog dengan di luar Islam mengenai pencipta alam. Maka bagi ulama kita, Allah itu al-wajibul wujud. Ya, al-wajibul wujud, al-mustahiq, ya, li jami sifatil maham. Al-wajibul wujud, yang wajib adanya. Itu kan hampir di syarah-syarah awal-awal kitab itu, Allah itu alamun liwajibil wujud. Nama untuk zat yang wajib adanya. Wajib apa? Wajib akal. Wajib akal itu ma la yutasawwaru adamu. Sesuatu yang secara akal tidak mungkin tidak ada. Harus ada. Akal tidak menerima tidak adanya. Dan akal itu berlaku universal dalam hal itu. Sesuatu ada benda, maka wajib ada yang mengadakannya. Wajib ada yang menciptakannya.
tidak ujuk-ujuk ada, karena sesuatu itu mungkin wujud, mungkin ada, mungkin tidak ada, lalu tiba-tiba ada. Yang mengadakan itu apakah dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Nah, itu di dalam akli, hukum akli disebut dengan wajibul wujud. Ya. Jadi hukum akli itu hanya 3, wajib, mustahil, dan jaiz. 2 tambah 2 ya 4, itu wajibul akal. Ya. Tidak ada 2 tambah 2 5 sampai hari kiamat 2 tambah 2 4. Ya. Walaupun yang menyebutkannya 2 tambah 2 orang yang dianggap kita bodoh. Menurut kita dia itu tidak terlalu dianggapnya. Tapi ketika menjawab 2 tambah 2 4 ya pasti benar. Kemudian hukum itu yang kedua hukum adat. Hukum adat itu hukum yang kita ambil, kita istinbat berdasarkan kejadian yang terulang dan serupa dan selalu menghasilkan hasil yang sama. Ya, kertas dikenakan api terbakar. Dan itu selalu seperti itu. Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa api membakar itu karena sebelumnya telah terulang beberapa kali. Tapi apakah mungkin tidak seperti itu? Mungkin. Hukum adat itu mungkin yukholif, mungkin khoriknya, mungkin ada kalanya kondisi di mana tidak seperti biasa. Makanya disebutnya sunnatullah. Jadi hukum adat itu biasa saja. Kebiasaan. Biasanya api membakar kertas. Biasanya api membakar rumah. Biasanya bensin dikenakan api terbakar. Ya. Biasanya orang tidak makan 1 hari 2 hari itu lapar. Itu kan hukum adat, kebiasaan terulang. Tetapi apakah mungkin tidak seperti itu? Mungkin. Itu salah satunya mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil adah. Ya, sesuatu yang keluar dari hukum adat tapi tidak keluar dari hukum akal. Akal tidak tidak menolak hal itu, tetapi secara adat memang tidak seperti itu. Ya. Mukjizat Nabi itu amrun khariqun lil adah, sesuatu yang keluar dari hukum adat tapi tidak keluar dari hukum akal. Kalau hukum akal itu pasti stabil, tidak akan berubah, tidak ada kondisi anomali atau apa. Tetapi hukum adat itu ada kalanya bisa. Matahari itu terbit dari, kalau di Indonesia ya, terbit dari timur, terbenam di barat. Itu kan hukum adat. Kejadiannya setiap hari seperti itu. Tapi menurut hukum akal, apakah boleh matahari terbit dari barat? Ya bebas mau barat. Kita mengatakan matahari terbit dari timur itu karena dari dulu matahari terbit dari timur. Dan nanti akhir zaman sebagai hadis Nabi ada saat di mana matahari terbit dari barat. Itu disebut hukum adat. Baru yang ketiga adalah hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i di sini maksud syar'i itu apa? Syar'i itu kan sering bank syariah, syar'i, pakaian syar'i. Nah, syar'i ini bisa ulama biasanya mendefinisikan dengan definisi yang berbeda-beda. Ada kalanya syar'i itu bermakna ibahah. Ya, misalnya hal seperti itu masyru'. Masyru' itu artinya boleh. Ada kalanya masyru' itu bermakna mandub. Ya. Ada kalanya syar'i itu bermakna yang lain. Nah, tapi syar'i itu yang sering digunakan ma yutalaqqa minasyari' atau ma yutalaqqa minal kitab was sunnah, lebih simpel ya. Syar'i itu syar'i atau syariah di sini muannats ya, muannats. Ma yutalaqqa minal kitab was sunnah. Jadi makna syar'i yang lain itu yang sering digunakan ma yutalaqqa minal kitab was sunnah. Sesuatu yang diambil dari Quran dan sunnah. Jadi sumber pengambilannya Quran dan sunnah. Ya. Maka kalau dengan definisi itu biologi tidak disebut syar'i. Kenapa? Karena pengambilannya tidak dari Quran dan sunnah. Tapi apakah otomatis haram? Tidak. Ini kita membedakan syar'i dengan tidak syar'i dengan definisi syar'i itu ma yutalaqqa minal kitab was sunnah. Jadi ilmu apapun yang pengambilannya dari Quran dan sunnah itu syar'i berdasarkan definisi.
ilmu yang diambil bukan dari Quran dan Sunnah itu tidak syar'i berdasarkan definisi yang ya. Tapi syar'i dalam makna lain, misalnya syar'i bermakna ibahah, berarti ilmu-ilmu yang lainnya ibahah, ya, syar'i, biologi, fisika, kimia ya syar'i dalam arti ibahah. Makanya kebiasaan para ulama, nanti ulama bahas soal munadharah itu memastikan dulu cakupan makna dari lafaz tersebut supaya tidak campur-campur, ya. Supaya tidak pabaliut, ya. Nanti yang ini kemana, yang itu kemana. Nah, jadi fikih itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum syar'i, jadi hukum-hukum yang diambil dari Quran dan Sunnah, allati tariquha ijtihad, dan mengetahuinya itu dengan cara ijtihad. Karena hukum syar'i ada yang didapati melalui ijtihad, ada yang didapati tanpa melalui ijtihad. Ya. Ijtihad itu apa? Ya, ijtihad itu istifragul wus'i li talabi linailil maqsud. Ijtihad itu menghabiskan semua kemampuan untuk sampai pada tujuan. Kalau dalam fikih berarti linaili hukmi syar'i, untuk mendapatkan hukum syar'i. Ya. Nah, hukum syar'i ini itu mungkin bisa dibedakan menjadi dua. Ada hukum syar'i yang kita ketahui atau yang ada hukum syar'i yang Imam Syafi'i ketahui tanpa ijtihad. Ada hukum syar'i yang Imam Syafi'i ketahui dengan cara ijtihad. Hukum syar'i yang diketahui oleh Imam Syafi'i melalui ijtihad disebut dengan fikih. Hukum syar'i yang diketahui Imam Syafi'i tanpa ijtihad tidak disebut fikih. Lalu apa? Bisa disebut syar'i. Ya. Bisa disebut al-ma'lum minad-din bidarurah. Bisa disebut dengan al-qat'i. Ya. Nah, kalau fikih itu khusus hukum syar'i yang diperoleh melalui jalan ijtihad. Ya. Hukum fikih yang tidak didapati melalui jalan ijtihad maka tidak dikatakan fikih. Ya, ini perlu dibedakan, ya, karena nanti imbasnya akan banyak, ya, turunan. Contohnya, ya, contoh fikih di dalam syarah Mahalli. Saya baca di Mahallinya, ya. Al-ahkamu syar'iyyah allati tariqu al-ijtihad. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti mengetahui bahwa niat itu wajib. Niat di dalam wudu itu wajib. Itu fikih. Ya. Tapi gini, fikih itu bagi siapa? Ini agak jelas. Fikih itu bagi mujtahid, bagi kita menjadi bukan fikih. Atau fikih majazan. Ya. Imam Syafi'i mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu wajib, itu fikih. Kenapa? Imam Syafi'i mendapati hukum tersebut melalui jalan ijtihad. Ya. Atau salat witir itu hukumnya sunnah. Wa annal witra mandubun. Nah, Imam Syafi'i mengetahui hukum witir itu sunnah, itu hukumnya, itu namanya fikih. Kenapa? Karena didapatkan melalui jalur ijtihad. Nah, beda dengan yang diketahui oleh Imam Syafi'i tanpa melalui jalan ijtihad. Misalnya apa? As-shalawatul khams wajibah. Salat 5 waktu itu wajib. Itu tidak perlu ijtihad, itu sudah turun-temurun dari para a'immah sebelumnya, bahwa salat itu sudah menjadi al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui dari agama bid-darurah secara keniscayaan. Ya. Artinya semua orang mengetahui, itu disebut ma'lum minad-din bid-darurah. Orang awam, orang. Ya, di kita yang suka salat, yang tidak sholat, tukang ojek, tukang apapun, ketika ditanya apakah sholat wajib, itu dengan otomatis menjawab wajib. Ya, itu dimaksud al-ma'lum minad-din gitu. Ya. Nah, maka sholatul khams wajibah wa anna zina yahrum wa nahu dzalika minal masail qat'iyah itu tidak disebut dengan fikih. Ya. Jadi apa zina haram, sholat 5 waktu wajib, kemudian
menghormati, memuliakan orang tua itu wajib, kemudian menyakiti orang tua itu haram, ya. Kemudian apalagi riba itu haram. Nah, itu hukum-hukum syar'i yang bukan fikih. Karena apa? Karena pengetahuan tentang itu didapat tidak melalui ijtihad, tetapi dengan sendirinya kita mengetahui dari orang sekitar. Itu biasa disebut al-ma'lum minad-din bid-darurah. Nah, makanya di dalam fikih, di dalam kitab fikih maksudnya, bisa kita dapatkan ada yang masuk kategori fikih, ada yang bukan masuk kategori fikih. Di dalam kitab Matan Abi Suja atau Fathul Qorib ada yang disebut fikih, ada bagian yang tidak disebut fikih. Misalnya az-zina, shalawatul khams itu wajib. Itu bukan fikih walaupun ada di dalam kitab fikih. Ya. Jadi kitab fikih itu tidak otomatis memasukkan semuanya, semua yang ada dalamnya fikih. Ada fikih, ada non. Itu sedikit tentang. Kemudian wal ahkam sab'ah. Al ahkamu sab'atun. Oh, di saya ada wawunya ya. Ada wawunya. Sana kurang. Wal ahkamu sab'atun. Dan hukum-hukum maksudnya hukum syar'i ya. Hukum syar'i. Jadi ini alif lamnya alif lam apa? Lil ahdi dzikri. Artinya apa ya? Alif lam untuk menandai bahwa hukum di sini atau yang kemasukan alif lam itu sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Lil ahdi dzikri kalau dalam nahwu ya. Jadi wal ahkam maksudnya al ahkamu syar'iyah itu ada 7. Al wajibu itu jadi badal ya. Wal mandubu wal mubahu wal mahdzuru wal makruhu was sahihu wal batil. Al wajib ini bisa jadi badal, bisa juga jadi maf'ul bih min fi'lin wa fa'il mahdzuf. Al ahkamu sab'atun a'ni al wajiba wal manduba wal mubaha itu boleh. Atau jadi badal. Al ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu wal mubah wal mahdur ila akhir. Jadi hukum syar'i itu ada 7. Ya. Musannif langsung menyebutkan ke-7 tersebut. Pertama wajib, kedua mandub, ketiga mubah, keempat mahdzur atau haram, kelima makruh, keenam sahih, ketujuh batil. Ya. Nah sebelum masuk ke sini biasanya dibagi dulu hukum syar'i itu secara garis besar ada 2. Ini cukup penting juga ya. Hukum syar'i secara garis besar itu ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya. Ada hukum syar'i itu dibagi 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana lagi tadi ada yang kelewat. Hukum menurut ulama usul fikih. Jadi kalau hukum secara definisi awal itu isbatu syai'in li syai'in akhar. Lalu kalau hukum di dalam terminologi usul fikih itu apa? Biasanya usuliyin mendefinisikan khitabullah. Jadi hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kalau di syarahnya saya tidak tahu ada tidak ya. Bisa ditulis kalau yang belum ada. Jadi hukum menurut ulama usul fikih atau usuliyin itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, iktidaan au takhiran au wad'an. Ya. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran au wad'an. Ya, itu definisi hukum menurut usuliyin. Punten Ustadz, bisa Ya, bisa sekali lagi itu. Siap, mangga. Khitabullahi
al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, ya, iqtidaan au takhiran au wad'an. Iqtidaan Mhm. au takhiran Takhyiron au wad'an. au Wad'an, Wad- wado'a. wadoa. Menaruh wadoa. Ya, menaruh, meletakkan. Ya. Wadaan. Wad'an. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Itu hukum dalam usul fikih. Dalam jamul jawami yang lain biasanya seperti itu. Khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran au wad'an. Jadi hukum di dalam Islam itu semuanya berawal khitabullah. Jadi khitabnya Allah kepada af'alul mukallafin. Kepada mukallaf. Ya. Tentang apa tetapi hukum itu? Bi af'alil mukallafin iktidaan. Iktidaan itu apa ya? Bahasa kitanya. Anjuran atau perintah. Preskriptif ya istilah lain. Perintah atau larangan itu bagian dari iktido. Iktido itu apa ya? Anjuran atau perintah atau larangan ya. Semacam itu loh ya. Itu iktido. Au takhiron atau pilihan. Au wad'an atau meletakkan sesuatu sebagai sebab yang lain. Nah, itu definisi hukum menurut usuliyin yang mencakup nanti hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Sekali lagi khitabullah, khitab Allah atau kalamullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, khitab Allah tentang af'alul mukallafin, karena khitab Allah atau kalamullah di dalam Al-Qur'an ya, itu ada tentang af'al mukallafin, ada bukan tentang af'alul mukallafin, ada tentang af'alullah sendiri. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan itu khitabullah tapi tidak ada hubungan dengan af'alul mukallafin. Nah, kalau hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Wala taqrabuz zina. Itu af'al mukallafin. Ya. Innamal bai'u wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu semuanya af'al ya. Af'al mukallafin. Nah, hukum itu khitabullah yang berkaitan dengan af'alul mukallafin iktidaan. Khitab itu bisa iktido, perintah atau larangan, au takhir atau pilihan, au wad'an atau meletakkan sesuatu sebagai sebab yang lain. Maka dari definisi itu hukum syar'i dibedakan menjadi dua. Ya, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya. Hukum taklifi kalau dipecah dari definisi tadi berarti khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran. Nah, sampai sana. Ya. Jadi hukum taklifi definisinya khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i berarti dipecah dari definisi tadi khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin wad'an. Ya. Hukum syar'i, hukum taklifi ada 5 yang musannif sebutkan: al-wajib, wal mandub, wal mubah, wal mahdhur, wal makruh. Jadi 5 pertama ini adalah yang disebut hukum taklifi. Al-wajib, wal mandub, wal mubah, wal mahdhur, wal makruh. Ya. Kemudian hukum wad'i musannif menyebutkan 2. Ya, as-sahih dan batil. Ya, as-sahih dan batil. Walaupun nanti lebih dari 2 ya, tapi kita ikuti dulu apa yang ada dalam waraqat. Akhirnya musannif menyebutkan hukum syar'i itu ada 7.
yang 7 itu dibagi 2, yang 5 pertama itu hukum taklifi, wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh. Yang 2 terakhir itu hukum wad'i, as-sahih dan al-batil. Ya. Nah, kemudian definisi atau ta'rif hukum yang ditampilkan oleh Imam Haramain ini ta'riful hukum bil asar. Ini agak jelimet. Tapi memang perlu dibedakan ya, bahwa definisi hukum yang ditampilkan oleh Imamul Haramain itu ta'riful hukum berdasarkan asar. Ya. Atau berdasarkan tinjauan fikih. Itu lebih mudah. Jadi definisi wajib, mandub, mubah yang ditampilkan oleh Imam Haramain itu definisi menurut fikih, bukan menurut usul fikih. Misalnya ya, kita pertama, fal wajibu, maka adapun wajib, ma yusabu ala fi'li. Ya, sesuatu, ma itu bisa ma mausulah, bisa ma nakiroh, mausufah. Ya. Ma sesuatu, yusabu yang diberi pahala atau diganjar ala fi'li atas mengerjakan. Wa yu'aqabu ala tarki. Dan disiksa ala tarki karena meninggalkannya, atas meninggalkan. Jadi wajib itu apa? Ketika dikerjakan diganjar, ketika ditinggalkan disiksa. Ya. Tetapi perlu dipahami ya, dalam ulama ahlu sunnah, seseorang diganjar itu bifadlih, karena karunia Allah. Seseorang disiksa biadlih, karena keadilan Allah. Jadi seseorang nanti dimasukkan surga, itu bukan karena amal, bukan karena jasa, tapi bifadlih. Karena semata-mata karunia Allah. Allah memasukkan hambanya ke dalam. Wa yu'aqabu ala tarki. Dan orang dimasukkan neraka atau disiksa, itu semata-mata karena keadilan Allah. Pasti adil. Orang tidak mungkin disiksa kecuali karena dia berhak. Karena adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau kondisi di mana sesuatu berada pada tempatnya. Ya, kalau nakib al-atas itu beda antara adab dengan adil. Ya, kalau adab itu kondisinya. Jadi kalau orang dimasukkan neraka atau disiksa, itu sudah seadil-adilnya. Ya, karena Allah ya yang maha adil. Ya, tidak, walaupun menurut kita itu apa kok bisa? Ya? Nah, itu karena keterbatasan nalar manusia yang serba terbatas. Manusia itu sangat terbatas. Ya. Banyak informasi yang tidak kita dapatkan, akhirnya menghukumi sesuatu dan salah. Nah, makanya wajib itu apa? Ma yusabu ala fi'li. Ya, sesuatu apabila dikerjakan diberikan pahala bifadlillah karena karunia Allah, wa yu'aqabu ala tarki, dan disiksa atau dimasukkan neraka di akhirat ala tarki ketika meninggalkannya, itu biadlillah karena keadilan Allah. Tidak mungkin Allah zalim, dan itu mustahil. Ya. Ketika seseorang dimasukkan neraka sudah seadil-adil. Itu mungkin sedikit ya, 5 menit barangkali ada yang disampaikan. Nanti ke bawahnya bisa ngebut ya. Saya Ustaz. Silakan. Tentang tadi Ustaz, tentang sholat yang al-maktubat atau al-khomsah itu, dia sering masuk dalam pembahasan fikih, tapi dia bukan fikih itu sendiri gitu Ustaz ya. Karena dia sudah berkarya qot'i, itu kalau itu ya wajib. Tapi misal ini Ustaz, tentang kalau dalam redaksi hadis kan itu memang as-sholawatu al-maktubat, di sholat yang wajib, sehingga kalau nggak salah ulama Hanafiyah ya, kalau nggak Imam Abu Hanifah itu kan beliau kalau nggak salah berpendapat kalau yang wajib itu 6 dengan witir gitu Ustaz ya. Artinya tadi dengan yang disampaikan ini sudah nggak ada perbedaan, semuanya sepakat mutafak 5, tapi dengan adanya argumen dengan istimbat yang beda dari
Imam Abu Hanifah yang mengatakan 6 dengan witir, meskipun itu sebenarnya kan tentang kewajiban witir kan sudah dinasih gitu, tapi ternyata dari Imam Abu Hanifah berpendapat 6, artinya itu pun ternyata ada khilaf gitu. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Oh, ini pertanyaan yang bagus ya. Pertama mungkin gini, ini bukan jawabannya, ini saya coba ini aja diskusi saja. Itu secara memang yang sering kita dengar seperti itu, tapi saya pun belum melihat langsung dalam redaksi asli dalam kitab mazhab Hanafi, karena mengutip satu pendapat ketika tidak dari kitabnya langsung itu seringkali disalahpahami. Ada Di syarat bidayah- rukun yang iya. Di bidang Iya, mustahid itu redaksinya Bidayatul itu Mustahid. tapi Nah, ya. termasuk Bidayatul Mustahid. Bidayatul Mustahid itu seringkali tidak pas mengutip qaul dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'i misalnya. Nah, itu sering terjadi, dan kitab fikih Muqarrar itu rata-rata, bukan rata-rata ya, banyak seperti itu ya. Misalnya Subul Salam As-Sun'ani. Nah, makanya yang pertama perlu dilihat dulu ke kitab mazhab Hanafi terkait syarat dan rukun. Misalnya gini, sering kita dengar bahwa dalam mazhab Hanafi itu nikah tanpa wali. Orang menganggapnya sudah seperti itu, padahal ada syaratnya. Misalnya perempuannya yang thayyib, yang janda, ya. Tapi kadang syarat itu diabaikan. Yang dimunculkan Imam Hanafi membolehkan nikah tanpa wali. Atau misalnya dalam mazhab Ibnu Hazm itu boleh nazar ilal mar'ah, atau ke calon perempuan itu bukan hanya wajah dan tangan tapi lebih dari itu. Nah, itu kalau dilihat tuh ada syarat-syarat tertentu baru boleh yang itu. Nah, itu mungkin yang pertama kita, atau nanti Ustadz Agung bisa dilihat, bisa dicek, saya pun belum pernah itu melihat langsung dalam kitabnya ya. Oh iya, saya juga belum Ustaz. Cuma Ya, itu itu di bisa bidayah jadi, itu memang itu. Di bisa bidayah aja. dikaji coba kan nanti Oh, itu iya. bisa bersama-sama dikaji. Oh iya, iya Yang Ustaz. kedua, mazhab Hanafi itu kan ada wajib, ada fardu ya. Membedakan Ustaz ya. Yang paling kuat itu fardu. Fardu itu diambil dari sumber yang qat'i, kemudian dalalahnya qat'i. Ya. Kemudian ada wajib, diambil dari sumber yang qat'i tapi sebentar, wajib itu saya lupa lagi namanya. Dari sumber yang goir qat'i tetapi dalalahnya qat'i kalau tidak salah. Nah, saya tidak tahu apakah dalam mazhab Hanafi itu wajib atau fardu. Kalau wajib itu kan lebih ringan, dalam mazhab Hanafi itu kan ringan. Kan? Iya. Misalnya membaca Fatihah itu wajib bukan fardu. Artinya tidak membaca Fatihah pun nggak ada apa-apa. Tetapi diganti dengan sujud sahwi. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, itu mungkin pertama perlu dilihat lengkapnya seperti apa dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, mazhab Hanafi itu membedakan fardu dengan wajib. Nah, apakah witir ini wajib atau fardu? Kalau sebatas wajib, maka tidak berbanding dengan fardu menurut para ulama yang lainnya. Wallahu alam, ya wallahu alam bishawab. Ya, syukur Ustaz. Ya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, mangga. Untuk penjelas dari Imam Haramain mengatakan bahwasanya ahkam sab'ah kan. Ahkam itu ada sab'ah, wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih sama fasid. Yang kita pelajari pada umumnya kan ahkam yang dimaksud ini ahkam taklifi ada 5 gitu. Nah, apakah yang dikatakan oleh Imam Haramain di sini yang dimaksud adalah ahkam ala wajhil umum, yashmal ahkam taklifi wa ahkam wada'i gitu. Ya, betul ya. Yang dimaksud Imam Haramain tidak membedakan taklifi dengan wadi, tetapi beliau secara ijmali menyebutkan 7. Yang 7 itu memang ada hukum taklifi, ada hukum wadi. Ya, hukum taklifi itu yang 5 pertama, hukum wadi itu yang 2 terakhir. Jadi memang secara garis besar saja bahwa hukum syari itu ada 7 tanpa membedakan. Aslinya kalau dalam Al-Burhan itu bisa, Al-Burhan itu kitab Imam Haramain yang lebih tebal, itu kemungkinan besar dijelaskan lebih detail. Ya.
Jadi memang ala wajib umum tadi bisa seperti itu. Makanya hukum wad'inya pun hanya dua disebutkan, sahih dan batil. Iya, nggak disebutkan kayak Sabab, apa namanya, syarat, sabab, mani. syarat, Ya, ya mani. ya itu ini ikhtisor ya, karena seringkali ikhtisor itu tidak menyebutkan secara lengkap dalam al-jurumiyah, dalam safinah itu kan banyak pembahasan-pembahasan yang dilewat ya, mungkin untuk mubtadi lah, mukhtasar ya. Untuk tahap awal di dalam tangga keilmuan. Mungkin seperti itu ya Allah. Jazakallah khair. Itu yang tadi saya belum terlalu paham, yang di chat mungkin bisa langsung. Saya belum terlalu menangkap pertanyaannya. Bismillah Ustadz. Enggak ya. Ya saya masih belum paham juga terkait maksudnya mana fikih, mana yang bukan fikih itu Ustadz. Jadi berarti yang maksud Ustadz itu fikih itu sesuatu yang hanya didapatkan dari ijtihad baru masuk fikih. Berarti kalau hanya dalil-dalilnya seperti oh ini wajib, ini langsung diketahui wajib, berarti itu bukan fikih gitu ya maksudnya Ustadz. Saya ingin memastikan saja. Iya, iya. Pertama, cara mengetahui hukum syari itu mungkin ada dua jalan. Cara mengetahui. Pertama melalui jalur ijtihad, kedua bukan melalui jalur ijtihad. Ya. Melalui jalur ijtihad itu disebut fikih. Tidak melalui jalur ijtihad itu tidak disebut fikih. Misalnya kewajiban sholat, haramnya zina. Misalnya Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang paling awal. Ketika mengatakan zina haram itu tidak melalui ijtihad, tetapi sudah ya tawaruf an qablahu, ya, diwariskan dari orang-orang sebelumnya. Al-ma'lum minad-din bidarur, sesuatu yang diketahui. Kita pun tahu zina kan, ya orang semua tahu ya gitu. Dari kecil kemudian lingkungan semuanya mengatakan itu seperti itu. Nah, jadi hukum syar'i itu ada yang didapat melalui al-ma'lum minad-din bidarurah, ada yang diketahui melalui ijtihad. Nah, lalu kalau ada di dalam nas sahih, nas sharih ya, misalnya seperti apa? Misalnya ini tadi saya belum paham yang kedua. Ketika menemukan gimana? Gimana? Kalau padahal kan maksudnya kan jelas misalnya zina itu kita tahu haram mungkin dari turun temurun, tapi di dalam hadis dan juga di dalam Al-Qur'an kan sudah ada lafaz-lafaz yang memang mengharamkan, dan sebenarnya kan juga ketika larangan itu nahi itu kan nanti akhirnya hasilnya haram gitu kan Ustadz, itu kan juga sebenarnya turunan dari usul fiqh gitu ya nggak Ustadz? Gini, ketika kita menghukumi satu nas itu tidak bisa berdiri sendiri hanya satu dalil. Nah, ini yang jadi sasaran kritik sebagian kalangan Islam progresif, bahwasannya manhaj ulama kita itu atomistik. Ya, atomistik itu menemukan satu dalil langsung dihukumi. Itu padahal tidak seperti itu. Ya. Makanya ketika ada nahi, ketika ada amar, itu tidak serta-merta kita langsung amar itu lil wujub, nahi itu lil haram. Tapi harus menjelajahi dalil-dalil lain, apakah ada dalil yang yusorif atau asorif anil wujub atau asorif anil haram, ya kan. Dengan kalau mau gampangan kita bisa saja ada amar wajib, ada nahi haram, tapi bisa jadi dalam ayat lain, dalam hadis lain ada dalil yang memalingkan dari wajib dan memalingkan dari haram. Makanya dalam usul fikih ketika kita mendapati lafaz amar, apakah kita langsung menghukumi haram? Tidak. Malam yadulla dalil ala khilafi. Selama tidak ada dalil lain yang bertentangan. Makanya menghukumi wajib itu perlu menjelajahi hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain. Menghukumi nahi menjadi haram pun itu harus menjelajahi dalil-dalil lain. Sehingga kita tidak dikatakan atomistik atau apa ya, hanya bermodalkan satu ayat, bermodalkan satu hadis lalu kita menghukumi. Dan itu beresiko akan tabrakan satu dalil dengan dalil yang lain. Dan itu ijtihad. Dan tidak mudah ya. Kita menelusuri ayat lain yang kira-kira bisa memalingkan dari hukum asal itu kan itu luar biasa berat. Perlu menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an, ayatul ahkam, perlu menelusuri hadis-hadis. Mungkin seperti itu.
Atau seperti apa? Seperti itu bukan? Nah, Ustadz, Ya. kan saya seperti yang Ustadz katakan bahwa nahi aja belum tentu langsung dia itu Betul. nanti langsung haram gitu. Berarti kan diperlukan dalil-dalil lain sehingga dia Betul. betul-betul kuat dia itu haram kan Ustadz. Betul. Berarti nah untuk mengatakan itu haram zina aja kan orang tuh sebenarnya butuh ijtihad, butuh usaha seperti itu, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam ranah fikih gitu. Enggak, kalau kita mengetahui, kita misalnya kita atau Imam Syafi'i mengetahui zina haram itu tanpa bermodalkan teks pun itu sudah bisa mengatakan itu. Jadi kalaupun ketika menemukan ayat itu hanya menguatkan apa yang sudah diterima maklum minadin bidarurah. Ya. Jadi sudah punya modal kita bahwa zina haram tanpa melihat Al-Qur'an. Ya, kita sudah punya modal mengetahui secara pasti bahwa riba itu haram tanpa melihat. Ketika melihat Al-Qur'an ya kita hanya membenarkan apa yang sudah kita ketahui. Ya. Atau seperti itu atau bagaimana? Ya, makanya ya. Kan kalau kita tidak tanpa modal itu misalnya kita tanpa modal belum mengetahui sebelumnya kalau zina itu haram, belum mengetahui. Ketika melihat ayat itu kan masih bingung atau akan terjebak kepada salah memahami. Ya. Nah, lalu kita bisa memastikan misalnya zina haram karena kita sudah punya modal al-ma'lum minadin bidarurah dari semua orang mengetahui itu. Lalu ketika melihat ayat Al-Qur'an, melihat hadis itu menguatkan atau menjadi pendukung apa yang sudah kita ketahui. Al-ma'lum minadin bidarurah. Mungkin itu. Ustadz, Ya, enggak, silakan. berarti fikih hanya membahas dalil-dalil yang bersifat zonni. Begitu? Iya. Fikih itu zonni, tetapi awalnya zonni. Tetapi nanti seorang mujtahid berijtihad hasilnya zonni. Mujtahid yang lain ijtihad hasilnya zonni. Ternyata ijtihad ini sama. Kesamaan hasil ijtihad yang zonni itu menjadi qat'i. Yang awalnya dugaan kuat ternyata menjadi qat'i. Karena apa? Semua mujtahid sepakat. Ya. Jadi kalau secara pribadi melihat individu itu zonni. Tetapi ketika sepakat mujtahid dalam satu masa itu bisa menjadi qat'i atau ijma. Ustadz, jazakallah khair. Mungkin waktunya sudah jam 6 ya. Cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ini lebih 10 menit. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan surat Al-Asr ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr amanu wa 'amilus shalihati bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.